كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam musalla yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Majlis yang diasuh oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab di musholla ini, biasanya beliau membahas kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan beliau tadi memberi informasi kepada kami bahwa ternyata kitab itu sudah dikhatamkan dan diselesaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang kita baca dan kita dengar dari kitab tersebut semoga bisa kita amalkan dan bermanfaat buat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini sebagaimana yang kita ketahui membahas tentang fase-fase kehidupan manusia, mulai dari alam arwah, alam dzur, sampai vonis Allah Subhanahu wa taala, mana yang akan menghuni neraka dan mana yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kelak ditentukan oleh Allah untuk bisa menghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu semua kita tahu bahwa untuk menentukan di mana tempat kita nanti di akhirat adalah saat kita masih berada di dunia yang fana ini. Kitalah yang menentukan di mana nanti kita akan tinggal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih jalan mana yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dan memudahkan kita untuk bisa melangkah ke jalan menuju surganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab Rabiul Abror karya Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah taala, suatu hari pernah Khalifah Al-Umawi, salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Suatu hari beliau memasuki Masjid Damaskus dan beliau melihat ternyata di masjid itu ada seorang yang sudah tua sekali, sangat renta sekali, sampai-sampai orang ini sudah tidak bisa lagi melangkahkan kakinya. Dia pun ketika ingin ke masjid harus dengan merangkak, namun dia berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang khalifah pun bertanya kepada orang tua ini, "Ya Syekh, wahai Syekh, ayasurruka antamut? Apakah engkau senang kalau seandainya engkau mati? Karena engkau sudah terlalu sepuh, berjalan sudah susah, beraktivitas pun susah. Apakah engkau senang kalau seandainya engkau mati saja?"
Maka Syekh ini menjawab, la, tidak. Belum mau mati. Usia sudah sepuh. Berjalan sudah tidak bisa. Ditanya mau mati atau belum? Belum mau. Lalu beliau bertanya, Sulaiman bin Abdul Malik bertanya kembali, walima? Apa alasannya engkau belum mau mati? Wa qad balagta ma'araf. Padahal engkau telah mencapai usia seperti yang saya lihat, sangat sepuh. Sangat tua sekali. Lalu Syekh ini menjawab, zahaba syabab wa syarruhu wa baqiya al-kibar wa khairuhu. Masa muda dengan segala keburukan yang aku lalui telah hilang, telah pergi. Masa muda dengan segala pengalaman-pengalaman buruk yang aku lalui sudah hilang dan pergi. Wa baqiyal kibar, yang tersisa saat ini dari hidupku adalah masa tua. Wa khairuhu, dan kebaikan-kebaikan yang masih bisa aku lakukan. Maka aku tidak mau kehilangan hal ini, katanya. Aku, kata Syekh tadi, kalau sedang duduk aku berzikir kepada Allah. Dan kalau aku mampu berdiri dengan susah payah, aku akan memuji Allah SWT. Inilah yang setiap hari aku lakukan. Kalau duduk berzikir, kalau berdiri berterima kasih kepada Allah. Maka aku tidak mau kehilangan dua perkara ini. Karena kalau mau melihat masa tua, masa mudaku dulu, aku habiskan untuk hal-hal yang lalai dari Allah. Lalu Allah Ta'ala tarik kembali aku ke jalannya, sehingga aku bisa mengisi sisa-sisa umurku dengan kebaikan demi kebaikan. Maka aku tidak rela kehilangan kebaikan tersebut. Kalau ditanya mau mati atau belum? Belum. Karena masih menikmati, mendekatkan diri kepada Allah di masa tua. Oleh sebab itu umumnya kadang kita melihat ada orang-orang yang tua itu jauh lebih giat dalam beribadat daripada kita-kita yang masih muda dan masih gagah ini. Terutama dalam zikir, dalam sholat berjamaah dan sebagainya, mereka itu jauh lebih kuat. Bahkan ada orang yang sudah tua tapi tetap mau puasa sunnah. Ada yang sudah sepuh tapi tetap mau sholat berjamaah. Ada orang yang sudah tua dan matanya itu sudah kabur tapi tetap giat baca Al-Quran. Ada orang yang suaranya itu sudah lirih, suaranya sudah tidak jelas, tapi mulutnya tidak berhenti qomat kamit membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka yang seperti ini keadaannya termasuk orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, man yuridillahu bihi khairan istamalahu, wa fi riwayat man yuridillahu bihi khairan assalahu. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan baginya, maka Allah Ta'ala akan buat ia merasakan manisnya hidup. Maksudnya sebelum ia wafat, Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amal soleh, sehingga ia pun mati dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau kita lihat orang-orang tua yang gemar ke masjid, gemar berzikir, gemar majelis, gemar baca Quran, rajin beribadat, maka mereka termasuk orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kalau kita berkaca dari pengalaman dia di masa muda, dia orang yang jahat, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Namun ada kalanya orang-orang yang tua, yang sepuh, renta, dia mengalami masa tua yang sangat menyedihkan, sehingga membuat orang-orang yang melihatnya merasa iba dan kasihan. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, orang yang seperti ini keadaannya ketika dia berada di usia yang sudah tua dan renta, namun kondisinya itu sangat memilukan, membuat orang-orang yang melihat merasa iba dan kasihan. Itu boleh jadi merupakan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang ia lakukan di masa muda. Sehingga ketika orang melihatnya kasihan, telantar, tidak ada yang memperhatikan, keadaannya memilukan, kita yang melihat sangat kasihan. Kata Ibnu Jauzi, boleh jadi itu merupakan hukuman dari Allah atas kelalaian yang ia lakukan di masa muda. Tapi ada kalanya Allah Ta'ala tarik dia untuk kembali kepadanya dan menjadi orang baik di masa tua. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk senantiasa berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang ulama menanggapi cerita tadi, cerita Sulaiman bin Abdul Malik dengan Syekh tadi. Kata beliau, huwa adraka ma fatahu. Orang ini kembali menemukan apa yang luput darinya. Sebenarnya masa muda itu hendaknya ia gunakan untuk mengabdi kepada Allah, namun ia tidak gunakan. Tapi di masa tua dia menemukan kembali
apa yang luput darinya di masa muda. Dia gunakan masa tuanya untuk ibadat. Wasahaha masarahu, dan dia pun telah memperbaiki jalan hidupnya dengan menghabiskan masa tuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita akan menunggu sampai ke usia orang tua tadi baru memperbaiki jalan kita dan menemukan kembali apa yang luput dari kita? Atau kita mau memperbaiki jalan kita sejak saat ini selagi Allah Ta'ala masih berikan umur yang panjang dan kesehatan? Tinggal kita yang memilih. Karena kita tidak tahu sampai batas mana usia yang Allah berikan kepada kita, karena itu merupakan rahasia Allah SWT. Kalau kita menunda untuk kembali ke jalan yang benar, dikhawatirkan sebelum niat kita itu bisa kita wujudkan, tahu-tahu Allah SWT telah mengambil kita terlebih dahulu. Nasallahu salama wal afiyah. Jadi kitab Sabil Didikan itu banyak berbicara tentang akhirat, tentang kematian dan sebagainya, dan apa yang harus kita persiapkan untuk menuju akhirat, kampung halaman kita. Karena hidup dunianya sementara. Inna miqdar lubsi fid dunya qalil. Sesungguhnya kadar kita tinggal di dunia itu sangatlah sedikit, sangatlah sebentar. Kadar kita tinggal di dunia, waktu kita ditinggal di dunia ini sebentar sekali. Wal lubsu fil kubur tawil. Sementara tinggalnya kita di kubur itu panjang dan lama. Kalau kita mau bandingkan orang-orang yang sudah mendahului kita, kira-kira lebih lama dia menghabiskan umurnya di dunia atau menghabiskan waktunya di alam kubur? Di alam kubur jauh lebih lama. Umur 60, 70, 80, katakanlah 100 meninggal. Sementara dia sudah berada di kuburan itu sudah 200 tahun. Pangeran Syarif Ali sudah berapa tahun di alam kubur? Tapi dia bahagia. Karena umur yang singkat itu digunakan memang untuk bekal ke akhirat. Digunakan untuk bekal kebahagiaan di akhirat. Maka waktu yang panjang yang akan habiskan di alam kubur itu berbuah kebahagiaan, bukan penderitaan. Walaupun ketika di dunia dia mujahadah, mencapaikan diri, menyusahkan diri demi mendapatkan kebahagiaan di kubur dan di akhirat, itu akan terbayar. Rasa capek itu akan terbayar. Dengan apa? Dengan kesabaran sesaat saat hidup di dunia, berbuah kebahagiaan di alam kubur dan di akhirat. Sebentar. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa berkuasa, orang-orang yang dulu semena-mena di muka bumi, orang-orang yang dulu hidupnya begitu nikmat, kaya raya dan mewah, berapa lama dia menikmati semua itu? Setelah itu, mana Fir'aun dan Qarun? Mana Qarun dan Fir'aun? Fir'aun yang dulu gagah, kemana dia? Berapa lama dia menikmati kekuasaannya? Lalu kemana dia saat ini? Di alam kubur. Dan apa yang dia rasakan di alam kubur? Penderitaan abadi, belum di akhirat. Menderita. Jadi jangan kita merasa kecewa, berkecil hati saat melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah malah hidupnya lebih bahagia. Menurut pandangan kita, menurut kacamata kita, mewah, senang, bahagia, tanpa aturan, enak berbuat apa-apa. Jangan kira itu hanya sesaat. Bahkan Allah mengatakan zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan, bersenang-senang. Wa yulhihimul amal, dibuai oleh angan-angan. Fasawfa ta'lamun. Fasawfa ya'lamun. Kelak mereka akan tahu akibat dari semua itu dan apa yang akan mereka rasakan setelah mati. Mereka tidak percaya akhirat, kita percaya. Nah, kita yang percaya tapi tidak mempersiapkan bekal untuk berada di sana, rugilah kita. Kalau mereka hidup seenaknya di dunia karena tidak percaya akhirat, mati selesai. Kalau kita percaya akhirat, kalaulah sago di dunia, sago di akhirat, ya Allah, dalam makna hidupnya. Kita kadang-kadang ngeluhkan kehidupan kita, alang sago hidupnya, nyari gawe sago, penghasilan tidak cukup untuk anak bini, ngeluh. Tak sabar, ngutuk-ngutuk, kadang-kadang misu-misu pula. Apalagi nyengok kehidupan orang lain yang lebih nikmat, mulai iri, dengki dan sebagainya. Sudah susah di dunia, susah di akhirat pula. 2 kali double, rugi. Kalau dia mau bersabar, nahan diri, sabar itu hafsun nafas. Nahan diri ini supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat kita dibukai Allah. Itu sabar namanya. Saat kita diuji dengan kehidupan yang sesaat ini. Tahan, ditahan. Akhirnya pada akhirnya kita dipanggil oleh Allah, buah kesabaran tadi bahagia di akhirat. Kemudian kata Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau membandingkan, coba bandingkan berapa lama kau tinggal di dunia
dengan berapa lama kau tinggal di kubur, berapa lama di mahsyar, dan berapa lama di akhirat. Cuba perbandingkan. Lamanya di dunia, kita ngabisi waktu, lamanya alam kubur, lamanya di mahsyar, dan lamanya saat kita telah divonis oleh Allah masuk surga atau neraka. Dunia 60 tahun, kemudian di alam kubur tak terhitung sampai kiamat. Kemudian masuk ke fase berikutnya, mahsyar, 50.000 tahun. Jadi lamanya tinggal di alam kubur cak tidak seberapa kalau dibanding dengan lamanya di mahsyar. Kemudian dibandingkan dengan akhirat, surga neraka abadi, tak ada apa-apanya di mahsyar. Jadi semua penderitaan yang kita rasakan di dunia yang dikit kata apa-apanya, tidak kata apa-apanya dibandingkan dengan tinggal abadi di surga. Makanya kata ulama, jadi ibadat kita yang sedikit selama 60 tahun itu, kalau nak dibandingkan dengan nikmat surga yang selama-lamanya, tak kata apa-apa. Tak layak manusia itu nak menghuni surga dengan ibadat yang semak itu, kemudian abadi bahagia selama-lamanya tanpa penderitaan di surga. Tak cocok, tak pantas. Masuk surganya karena rahmat Allah sudah. Karena Allah merahmati. Masuk surga. Kalau nak dibandingkan dengan ibadat seberapa tadi, 60 tahun, tidurnya berapa tahun? Belum menghabiskan waktu untuk hal-hal yang katik pahala, katik dosa, berapa tahun? Kalau nak dihitung kan? Taruhlah ibadatnya 10 tahun cuma dari 60 tahun. 60 tahun itu mana? 50 tahun cuma sia-sia. Kalau Allah tuntut, masuk neraka juga gitu. Tapi masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal yang paling kita butuhkan setelah mati. Dua hal. Apa itu? Maghfirah dan rahmat. Maghfirah Allah dan rahmat. Itu yang kita butuhkan. Makanya kalau kita nak akan orang yang meninggal apa ni? Allah maghfirlahu warhamhu. Itulah. Dan itu yang paling dibutuhkan orang yang sudah meninggal. Jangan yang meninggal, kita yang masih hidup butuh dengan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh gitu. Rahmat Allah luar biasa. Kalau bicara rahmat Allah itu luar biasa. Suatu hari Hisham rahimahullah ta'ala, salah seorang pakar qiraat Al-Quran, namanya Hisham. Dia pernah ngaji sama gurunya yang bernama Isa. Dia ngaji sama gurunya, baca surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'min atau surah Al-Ghafir, nama lainnya, Hamim dan seterusnya. Barulah baca 5 ayat sampai pada ayat yang kadang-kadang dibaca saat kita salat jenazah. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Bicara tentang malaikat yang memikul arsy Allah dan malaikat yang ada di sekitar arsy. Mereka itu bertasbih memuji Allah. Kemudian mereka itu beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Malaikat yang ada di sekitar arsy beristighfar untuk orang yang beriman. Siapa yang beriman dapat istighfar dari malaikat ini. Ketika sampai di ayat ini dibaca oleh Hisham tadi, kemudian gurunya Isa nangis segan-segan. Nangis segan-segan dia. Lalu beliau berkata kepada muridnya, "Ya Hisham, wahai Hisham, betapa mulianya mukmin itu di hadapan Allah. Betapa besar hak seorang mukmin itu di hadapan Allah. Bayangkan seorang mukmin lagi tidur nyenyak di atas kasut, malaikat langit beristighfar untuk dia. Belum ada. Mukmin ini orang mukmin yang imannya kuat sama Allah. Jadi dia tidur malam-malam pucuk kasut, malaikat beristighfar tak berhenti di langit untuk dia. Betapa mulianya orang mukmin itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada malaikat yang beristighfar untuk dia padahal dia dah beraktivitas, lagi tidur-tiduran. Luar biasa. Sesungguhnya kata gurunya tadi, diangkat kaki tadi supaya tak terinjak karena sayangnya tadi dengan anaknya. Itu bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah yang diturunkan satu di bumi. Lalu Allah simpan 99 untuk hambanya pada hari kiamat. Wahai Hisham, kata gurunya, karena satu rahmat yang ia turunkan di bumi tadi, dia buat aku hafal Quran. Dia jadikan aku seorang mukmin. Kemudian dia pilih aku untuk menjadi seorang yang ngajarkan kalamnya. Dan aku berharap dengan rahmat
yang masih 99 itu dia masukkan aku surga. Kalau dengan satu rahmatnya itu dia jadikan aku seperti sekarang ini, seorang yang beriman kepadanya, itu kan rahmat Allah. Kita ini jadi muslim karena rahmat Allah. Jangan kita masuk kemudian kita ngomong, karena aku ini lahir dari rahim seorang muslimah dan dari bapak yang muslim jadi muslim. Kemudian kita santai-santai tidak menghargai nikmat ini, khawatir Allah cabut. Kalau kita tidak menghargai nikmat Islam yang Allah beri sama kita nih tanpa kita minta kan, tahu-tahu lahir muslim, hati-hati Allah cabut kalau kita tidak pandai-pandai berterima kasih dan menjaganya. Mereka itu sangat menghargai nikmat Islam sampai mereka masuk Islamnya mereka itu bukan karena lahir dari seorang muslim, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ngomong, aku berharap kalau rahmat siko itu bisa nyadikan aku ini, mudah-mudahan dengan 99 rahmat yang ia simpan itu bisa memasukkan aku ke dalam surganya. Itu cara mereka dalam muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Butuh dengan istighfar. Dua hal ini. Jadi disebutkan dalam sebuah kitab, ada seorang pakar sejarah namanya Al-Makrizi. Beliau seorang sejarawan. Istrinya meninggal, dia ditinggal mati oleh istrinya, dan istri ini masih muda. Istrinya termasuk perempuan yang masih muda dan meninggalkan dua orang anak. Karena dia ini ahli sejarah kan, ahli sejarah suka menulis biografi orang-orang yang ada dalam sejarah, ulama-ulama lah, nama-nama besar, tokoh-tokoh, ditulis di dalam kitabnya biografi ulama-ulama tersebut. Dia buat tarjamah, dia buat biografi tentang istrinya ini yang sudah meninggal, bahwa wongnya luar biasa, soleha, baik dengan suami, baik dalam mengurus rumah tangga, dalam mendidik anak, dipuji-puji istrinya. Memang itu nian adanya, bukan ngelebih-lebihkan. Buat apa muji yang meninggal kan? Karena memang bininya cek itu nian dipujinya dalam catatan khusus, karena beliau memang hobi nulis biografi para tokoh, ditulisnya biografi istrinya tadi. Dan beliau ini sangat terpukul dengan kepergian istrinya, karena masih terlalu muda, meninggalkan dua anak. Dan beliau banyak beristighfar untuk bininya, banyak beristighfar untuk bininya. Suatu malam mimpi ketemu dengan bininya ini. Suatu malam beliau bermimpi ketemu dengan istrinya. Fakultu laha, beliau bercerita dewek ini. Lalu aku berkata kepada istriku, bininya, ya Umma Muhammad, wahai ibunya Muhammad, nama panggilan bininya. Alladzi ursiluhu ilaiki yasil, yang aku kirim sama kau nyampe tak? Apa dia kiriman itu? Cincin? Dah guna lagi. Jadi mumpung bini masih hidup, yang sudah berbini ini kirim-kirimlah hadiah. Agak kalian mati, mau kirim hadiah. Ini benda mulu, bukan doa, tak manfaat. Aku di kuburan apa gawe? Yang aku kirim sama kau tu nyampe tak? Istighfar tadi. Apa jawab bininya? Naam, ya, nyampe istighfar untuk mayit, nyampe. Dan itu pun Nabi SAW sudah menyatakan hal tersebut. Doa dan istighfar seorang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal nyampe dan bermanfaat. Naam, kata bininya, nyampe wahai suamiku. Fi kulli yaumin, setiap hari, tasil, nyampe hadiah kau kepadaku. Semua bakat, nangis bininya tadi. Kemudian apa kata bininya? Waqalat, dia berkata, qad alimta anni ajizatun an mukafaatik. Wahai suamiku, caknya kau tu tahu bahwa aku ni belum becus dalam melayani kau, maka kau banyak-banyak beristighfar untuk aku. Bini tadi ngomong itu, nangis dia. Kenapa kau banyak beristighfar untuk aku? Aku tahu bahwa aku ni belum becus dalam mengurus kau, makanya kau banyak-banyak beristighfar untuk aku. Semoga Allah mengampuni dosa aku dalam hal ini. Padahal dalam biografi itu sebab luar biasa, Masya Allah, bini itu dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus bini luar biasa. Tapi bininya merasa apa? Istighfar suaminya yang terus menerus dibaca dan nyampe setiap hari sama dia, itu gara-gara karena dia itu belum becus dalam mengurus suaminya. Nyampe. Kita punya keluarga-keluarga orang yang kita cintai yang meninggalnya, istighfar untuk mereka setiap hari. Astagfirullah, sebut untuk siapa namanya, biar arahnya itu jelas hadiahnya itu. Kalau tak sebut, dia dibagikan sama kaum muslimin.
Kalau kita sebut astagfirullah liwalidayya, untuk kedua orang tuaku. Astagfirullah untuk siapa? Di jaddati wa jaddi dan sebagainya. Sebut namanya supaya arah istighfar kita, hadiahnya ini tepat kepada orang yang kita inginkan. Mereka butuh dengan hadiah kita, bahkan lebih butuh daripada mereka masih hidup dengan hadiah-hadiah kita. Dan mereka itu menanti hadiah-hadiah dari kita. Diriwayatkan ada seorang yang ditinggal mati oleh ibunya, rutin setiap minggu ziarah dia. Setiap minggu dia ziarah, tak pernah tinggal. Pasti ziarah ke makam ibunya. Datanginya setiap minggu. Akhirnya dia bertemu dengan ibunya dalam mimpi dan bertanya kepada ibunya, bagaimana keadaanmu ibu, dan apa pesan yang kau ingin sampaikan kepadaku? Ibunya ngomong, aku baik-baik, alhamdulillah, seperti yang kau lihat. Dan pesanku satu, jangan tinggalkan kebiasaan kau setiap minggu datang ziarah. Jangan tinggalkan kebiasaan kau setiap minggu datang ziarah. Karena pas hari kedatangan kau, ada yang nyampaikan hal itu kepada aku, dan itu sangat membuatku bahagia. Karena pas anaknya datang, anakmu pulang datang, senang, nyambut, walaupun tak bertemu secara fisik, tapi dengan kedatangan anak itu ke makam, sudah bahagia. Jadi seperti itu cara kita membalas jasa orang tua yang sudah meninggal, atau cara kita memberikan penghormatan kepada orang-orang yang telah mendahulu kita daripada mereka yang kita cintai. Nyampe, yakinlah. Kalau tak yakin, cubalah dulu, biar kita kirim. Nyampe melalui kisah-kisah yang seperti ini. Karena banyak, memang hari ini gaib, tapi Allah Ta'ala bukakan kadang-kadang melalui mimpi-mimpi orang-orang soleh. Dan banyak cerita yang seperti ini, banyak. Bahkan ada buku khusus pernah anda sebutkan. Buku itu judul Man Ru'iya Fil Manam wa Su'ila Ma Fa'alallahu Bik. Ada bukunya nih, kumpulan mimpi-mimpi yang di dalamnya ada seorang mimpi orang tertentu, lalu bertanya, apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada kau? Banyak kan yang ini kan kisah-kisahnya banyak, sampai dikumpulkan. Dan beragam info yang bisa kita dapatkan dari mimpi-mimpi ini. Dan mimpi solehin walaupun tak bisa dijadikan hujjah, tapi cukuplah untuk kita percaya bahwa hal ini nyata. Karena banyak dan terulangnya kisah yang seperti ini. Namun yang jadi pertanyaan, kalau kita mati, kira ada tak orang nak beristighfar untuk kita ni? Ada. Anak-anak kita nak berkacaunya tu tengok kita ini peduli tak dengan orang yang meninggal. Itu yang jadi jawabannya. Kita ini peduli tak dengan orang meninggal, dengan orang tua kita kalau yang meninggal. Peduli tak kita? Ziarah tak kita? Datang tak kita? Berapa kali kita mendoakan mereka? Apakah setiap solat kita beristighfar untuk mereka? Kalau tidak, itulah nasib kita. Itulah. Bahkan kalau seandainya kita natangi makam orang tertentu, karena kita merasa punya hubungan dengan dia, bukan hubungan darah, tapi dekat merasa. Misalnya wali, kita datangi terus, rutin kita ziarah sama dia, Fatihah, baca Yasin kadang-kadang. Insya Allah Allah siapkan orang-orang yang akan mendoakan kita saat kita mati, sementara kita tak tahu siapa dia. Atau tiba-tiba orang tergerak untuk datang makam kita, tengok nama siapa, si fulan, Al-Fatihah ila ruhi fulan, dapat khusus, secara khusus, bukan yang secara umum paling, tapi secara khusus. Jadi kepedulian kita dengan orang yang sudah meninggal sebelum kita, itu akan berbuah dengan kita nanti. Kita pun akan dipedulikan setelah meninggal. Tapi itulah, mak mana pun orang peduli dengan kita setelah kita meninggal, dengan berjalan waktu mulai kita dilupakan. Mulai kita dilupakan. Kecuali yang punya nama-nama besar, para aulia dikunjungi, diziarahi terus. Tapi tidak punya nama besar, hilang, ditelan masa. Siapa yang bisa ngecek nama-nama yang ada di makam, yang di Kambang Koci, nama-namanya, atau yang di Ubah, di kawasan Gurep, ada makam yang sudah tidak pernah diziarahi sama sekali, rumputnya panjang-panjang. Kalau bukan ada yang kerja bakti atau yang membersihkan makam secara keseluruhan, bakal tinggi tak yang ngawat. Itu lagi gitu. Maka banyak-banyaklah bekal sebelum kita butuh dengan wong. Sebab kalau kita nak ngandalkan istighfar dari masih hidup, anak kita masih mungkin datang ziarah. Cucung yang muslim mungkin masih lah, tapi setelah cucung, ada cerita lagi dah. Lupa sudah. Hilang nama kita. Tak pernah ada kita di dunia ni.
Cak tak pernah. Ada ribuan, jutaan, miliaran nama yang pernah dulu hidup di dunia dan sekarang entah ke mana. Namanya pun tak ingat kita. Namanya pun tak tahu. Kakek buyut kita, ada yang tahu? Kakek buyut kita. Di mana makamnya? Kadang mungkin namanya tak tahu kan kakek buyut ni. Nama siapa tak tahu. Tak pernah nanya dengan bapak. Bapak tak pernah nanya pula dengan kakek. Karena waktu besar, waktu ini bapak lahir, kakek meninggal. Tak bertanya, hilang, sudah, selesai. Wah, ya nak Fatihah ila ruhi khususon, adik namanya lupa. Belum lagi naik-naik bocor lagi. Nah, itu lagi itu ke. Tak tahu mungkin tahun 2003, 2100 ke. Katik lagi dia ni. Mungkin mahal. Tak dikenal lagi, tak dikenal kita juga sama be. Kita 2100. Mungkin tak katik lagi kita ni. Dan tak katik yang peduli dengan kita. Nasallahu salamul afiyah. Mudah-mudahan Allah Taala ampuni dosa-dosa kita. Kita tak mengandalkan setelah mati dapat istighfar. Sekarang ni kita minta Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita butuh beristighfar, dan kita butuh dengan istighfar orang lain ni kau butuh kita ni. Minta sama orang, tolong mintakan sama Allah agar Allah ampuni dosa aku. Kita main itu kan, apalagi kalau ketemu ulama kan, ketemu habaib, ketemu kiai. Tolong beb, doa aku beb. Mudah-mudahan anak istiqomah. Nah, tak ada kan? Tolong doa aku beb, mudah-mudahan dosa-dosa anak dulu tu diampuni oleh Allah. Ya tak masalah. Tapi Habib itu nak doakan diri dewek dulu juga jaknya dah Karena merasa banyak dosa juga. Ya tak? Didoakan sekali be tapi dapat insyaallah. Boleh-boleh be kita minta agar orang itu beristighfar untuk kita. Kita ingat cerita Sayyidina Umar dipesan oleh Nabi, ada orang namanya Uwais, kalau ketemu dengan dia, mintalah dia agar beristighfar untuk kau. Kan? Sama Sayyidina Ali kan? Boleh tak? Boleh. Malah Sayyidina Umar lebih tinggi kan derajatnya kan? Tapi minta agar Uwais beristighfar untuknya. Jadi itu seperti itu. Nah, ada beberapa hal sudah pernah sampaikan ini yang kalau kita lakukan kita dapat istighfar bukan dari manusia tapi malaikat. Dapat istighfar dari malaikat itu. Beberapa keadaan yang kalau kita seandainya berada dalam keadaan ini kita dapat istighfar malaikat, dapat doa malaikat. Di antaranya saat kita duduk di saf atau kita berdiri di saf pertama solat. Nah, yang tadi naik, yang ada saf-saf depan tadi, dapat istighfar malaikat. Yang dua dah. Tidak. Dikit pula ini kuatannya berapa kat 2, 3, 4, 5. Dikit orang 10 ini. Agak berebut lah dah. Kita kalau ketemu orang soleh berebut minta doa tak? Oh, minta doa kan? Kalau sekarang minta botol kan tak doa dah. Kalau sekarang minta botol berebut. Bukan bereja minta doa, minta botol dia. Kalau orang dulu berebut minta doa, minta cekalkan jadilah istilahnya, minta cekalkan palak be jadilah, minta cekalkan dado. Karena husnuzon tadi tu kan. Minta doa berebut. Minta doa, apalagi kalau selepel Abi Umar bin Hafid, ya dah. Di Jakarta lagi digari, padahal di Palembang, berangkat ada Abi Umar, dikejar, doa orang soleh, dikejar, berkah. Padahal dia bisa dapat doa malaikat. Tegak be di sop pertama, lagi semayang tapi bukan lagi semayang apa gawe tegak-tegak. Cepet-cepet, dului, jangan sampai orang lain. Oh ini lah sini kan, duduk sini. Duli, jangan sampai orang lain dapat rugi. Kalau seandainya ditaruh duit 500.000 duluan kan pasal di sini kan. Sayang situ 20, sini kalau bebot sempit-sempitan. Sangkin tadi. Tapi ini doa malaikat, luar biasa. Selama kita tegak di saf pertama solat tadi, malaikat beristighfar terus. Astagfirullah li fulan fulan. Yang ada di saf disebut. Awi basin siapa tadi? Disebut. Kalau kita berada di saf pertama. Tapi kata yang berebut, alhamdulillah. Kata yang berebut untuk mendapatkannya. Kata yang berebut. Karena tak tertarik dengan istighfar malaikat cak itu dah. Tidak tertarik. Padahal kata Nabi kalau kita tahu keutamaan yang ada di saf pertama, berebut. Sangkin tak galak ngalah kalau diundi siapa yang metu namanya dia yang di depan. Tapi alhamdulillah tak perlu ada undian-undian kan. Langsung sampai tegak. Tapi jangan dia isi ini berebut. Jangan sampai dah. Itu cara mendapatkan istighfar malaikat. 1. 2, selesai solat. Nah, ini yang bagian yang tak dapat sop kedua pertama ni jangan kecil hati. Ada kesempatan untuk dapat istighfar dari malaikat dan doa. Tetap duduk mantap-mantap di tempat menyelesaikan solat. Mantap-mantap. Jangan langsung main pindah be, tak dapat lagi dia pindah. Duduk menyai tiang nyender. Jangan. Mantap-mantap lah. Semakin lama kita duduk, semakin banyak istighfar malaikat. Semakin banyak. Duduk mantap-mantap sampai selesai wirid, jadi juga.
atau wong keluarga lo tetap di situ, tidur berarti budak ini. Tidur itu. Sampai ada yang kuat duduk, apalagi subuh kan. Karena habisnya kan pagi, biasanya masjid tidak dikunci, musola. Dia duduk di tempat sholat itu dari pagi, dari subuh itu sampai jam 9. Dan itu makan paginya dia. Makan paginya dia itu. Dia kalau duduk sejam jam semua itu, kenyang dia sudah. Tidak perlu bugo laksana gitu. Ya, lah kenyang dia. Tidak perlu ke Madinah mana-mana itu tidak perlu. Kenyang dia sudah. Itu makanan pagi dia. Kuat. Kalau kita jengoknya gede-gede dulu wah gede-gede dulu. Ingat Yan. Duduklah pucuk amben solat. Tak bergerak dari tahajud dia. Tak bergerak. Macam Quran tu bolak-balik gede-gede. Gede-gede kuat. Kalau kita kan tidur lagi biasa kan. Kuat sampailah isyraq semayang sunat, ngaji lagi sampai jam 8. Alangkah hebatnya. Alangkah hebat. Habib-habibnya dulu itu juga. Tapi kalau udah tengok habib, anak lu gede anak itu. Kuatnya duitnya. Kalau maghrib sama isya jangan diomongkan, tak bergerak nian jigo dari ambil tu. Ngaji sampai Qurannya itu di rumah ada 3 ekor yang sudah ini lapuk-lapuk tu. Bukan kerana lama tak pakai, kalau cak kita kan lama tak pakai. Kerana sering bolak-balik. Saking sering macu Quran tu mereka dulu, gede-gede yang dulu. Kalau kita macu salah, tahu dia baca. Bukan hafal. Sering macu. Kita kalau ada salah baca Yasin, meneri lo tak? Meneri kita baca kan? Salah. Meneri, apa lidah sering maco, melok tahlil terus. Apa lidah? Makanya Ustaz Umar Menawar gua anak ngomong, anak kalau imam tarawih paling gugup maco Yasin. Banyak nih meneri di belakang kalau salah. Kita salah meneri kalau belakang. Apal lidah karena sering maco. Nama itulah. Karena sering maco sampai ayat itu terbayang. Kita salah baca diberinya. Tidak apa lebih. Kalau suruh maco dewek, tak buka Quran, tak baca. Tapi meneri baca karena sering tadi terekam. Kuatnya luar biasa. Jadi duduk mantep-mantep di tempat kita solat, maka malaikat akan berdoa untuk itu. Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Cak doa wong ninggal tadi. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Duduklah mantep-mantep. Setahan kita lah. Tapi kalau mau solat kunci sudah betul lah ada. Sian bulu ini kalau kunci itu melok nunggu kan. Kalau tidak kuncilah dia dari dalam. Jadi seperti itu. Luar biasa. Duduklah. Sampai selesai wirid, selesai. Jadilah dapat istighfar selama 10 menit, 15 menit. Jadilah istighfar dari malaikat. Yang kita yakini pasti Allah dengar. Karena malaikat dah ganti dosa, dah ganti hijab antara Allah dengan malaikat. Kalau istighfar dari kita ini mungkin ya masih terhijab, masih belum bisa berbuah hasil. Tapi kalau malaikat pasti Allah terima karena saking bersihnya malaikat itu dari dosa. Dan di antara terakhir cara supaya bisa dapat istighfar malaikat, jenguk wong sakit. Karena dalam riwayat Nabi bersabda, tidaklah seorang keluar di pagi hari dengan tujuan jenguk wong sakit niatnya, kecuali Allah Ta'ala akan tugaskan 70.000 malaikat, bukan sikok ni, 70.000 malaikat untuk beristighfar untuk dia sampai sore. Kalau keluarnya pagi, orang yang di sini lemah, parah, wong sakit. Datang ya be, gampang tu ngak buah kan, oh jago. Apa kabar? Tanya itu adab-adab kan mengunjungi kan? Baik, jadi ada, boleh sih. Jadilah. Cuba ke. Kalau tak kena marah ya. Datang tu setiap hari. Kunjungi kita. Tengok mana si fulan namu tak tengok sakit, kunjungi kesempatan. Jangan tiap hari pula kunjung dia unyam lagi. Datang terus kau ni. Saya sekali kunjungi sakit kan ada adab. Datangi. Minta doa dari dia dan kita nak akan dia. Itu adab-adab dalam berkunjung kepada orang yang 70.000 malaikat. Siapa nak mengumpulkan sebanyak itu? Saru nak mengumpulkan itu. Ini tinggal mengunjungi orang sakit 70.000. Kalau kita keluarnya pagi sampai sore dia bertugas istighfar untuk kita. Kalau sampai satu istighfar malaikat ngampuni satu dosa. 70.000 malaikat, 70.000 dosa dia ampuni. Itu kalau sikok, ini sampai sore dia istighfar. Kira berapa banyaklah dosa kita yang diampuni. Wah, alangkah luar biasanya karunia Allah SWT. Kalau kita keluarnya sore, sampai besok pagi dia istighfar. Bayangkan kalau 2 orang kita kunjungi pagi itu. Pagi sama sore, mestinya. Jangan dua-duanya pagi, tak pandai dalam beramal. Bukan kali 2 jadi 140.000, tidak. Tetap 70.000 itulah.
Tapi kita siasat ini orang yang pandai dalam beramal itu. Wah, gek be, sebulan gek sore be. Mak itu. Jadi sepanjang hari itu dapat istighfar malaikat. Kalau setiap hari kunjung, wah luar biasa. Tapi tak ada pula ada orang sakit setiap hari itu kan. Jangan ngomong itulah, jangan pula lain lagi balonya. Jadi demikian luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridak wa la tuwallina wa lan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wasaq. Wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.